yang paling gampang sih saya Islam ya. Islam sendiri mengeras loh, polaritas loh gitu kan. Dan unfortunately yang polaritas yang mengeras ini kelompoknya kecil tapi berisik. Nah karena berisik seolah-olah seluruh opini publik tuh kegiring jadi bahwa Islam tuh gak friendly. Sementara yang mayoritas, silent majoritinya itu ya diam-diam aja gitu kan. Nah dan ini saya kira lazim di mana-mana gitu. Jadi kalau kita lihat berita yang laku adalah berita yang spektakuler. Sebetulnya itu ya. Iya. Jadi sebetulnya nasionalisme itu ya membuat kita sadar, apalagi ketika kita itu bergaul dengan masyarakat budaya di luar Indonesia yang ternyata mereka pertama mengapresiasi ya pengalaman Mas Dini di Belanda dengan kulinernya itu warisan-warisan budaya Indonesia yang masih ada di museum-museum Belanda. Tapi saya jadi kepikir loh, dulu salah satu guru saya almarhum Pak Adi Mursid pernah jadi ketua Ikatan Arsitek Indonesia gitu ya. Beliau itu bilang gini, konsep Indonesia sendiri itu sebetulnya belum selesai. Sobat Tua Muda Podcast. Salam sehat, berlimpah berkat. Halo Sobat Tua Muda, kembali di podcast kesayangan kita, STM. Sobat Tua Muda. Podcast ini mempertemukan semangat muda dan kebijaksanaan tua. Dan hari ini kita akan bahas tema yang keren banget. Rasa kebanggaan dan nasionalisme Indonesia untuk generasi muda. Dan kita kedatangan tamu yang luar biasa dan memberikan inspirasi kepada kita. Beliau adalah penulis, pemikir, dan penjaga nilai-nilai Nusantara. Yup, siapa lagi kalau bukan Mas Denny Turner. Makasih Romo. Luar biasa. Senang banget akhirnya kita bisa ketemu dan dipertemukan di dalam podcast kita. Dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Boleh dong sedikit ada penjelasan perkenalan untuk Sobat Tua Muda. Siapa itu Denny Turner? Oke. Dan kenapa? Pertanyaannya beruntun, jawabnya juga pusing nih gitu ya. Mungkin kalau bicara soal kebangsaan, cita tanah air itu dari kecil ya rasanya gitu ya. Dan itu makin terasa lagi begitu saya bekerja di luar negeri, keliling dunia, itu makin terasa lagi bahwa hubungan dengan Indonesia itu dalam dan tambah kuat gitu ya. Dari sisi kegiatan, saya itu sekarang sibuk untuk menyebarkan kesadaran itu bagaimana kita bisa hidup secara otentik gitu ya Romo ya. Dan buku terakhir yang saya tulis adalah Ruang Tanpa Nama. Kemudian sekarang juga terakhir itu ngajar dosen tamu doktoral di Perbanas. Kira-kira gitu deh. Yang lain-lainnya kita sambil ngobrol aja mungkin gitu Romo. Oke. Mas Denny cerita dong kapan pertama kali Mas Denny merasa bangga jadi orang Indonesia. Kan namanya itu Denny itu ya masih Indonesian lah. Tapi di belakang itu ada Turner gitu ya. Cerita dong kenapa ada nama itu di belakang nama Denny. Jadi saya itu sebetulnya kalau dari Turner itu generasi ketiga yang lahir di Indonesia. Jadi kakek saya itu orang Inggris. Orang tuanya dua-duanya itu dari Eropa datang ke Indonesia. Kakek saya lahir di Jawa Timur. Berarti kan Turner generasi pertama di Indonesia. Lalu ayah saya generasi kedua dan saya generasi ketiga. Nah pada saat saya masih kecil itu, saya ingat waktu di sekolah gitu ya, orang itu sering bertanya-tanya kenapa namamu tuh Turner gitu kan. Tapi interestingly saya merasa nggak connect dengan Inggrisnya gitu. Jadi mungkin justru bagi saya itu rasa Indonesianya itu tumbuh pada saat saya harus menyelami gitu ya. Ini saya namanya Turner nih sebetulnya gue siapa sih? Tapi kok makin terasa bahwa yang namanya tanah air itu ini ya bermakna buat saya gitu. Dan itu kayaknya dari SD sih. Dan semakin saya gede itu semakin terasa bahwa memang hubungan dengan tanah air itu jadi makin kuat gitu kali. Apa yang bikin Mas Denny ini lalu menjadi jatuh cinta ya kalau tahu saya orang Indonesia? Mungkin kalau saya kira juga ada role modeling ya dari ayah saya. Ayah saya kan dulu pegawai negeri.
mukanya tuh bule banget. Tapi namanya bertindak, berlaku, berjuang untuk Indonesia tuh merah putih banget gitu. Jadi saya ingat pasti ada sesuatu kenapa sampai ayah saya itu seperti itu. Dan makin saya umur, saya makin berasa ya memang pantas gitu ya, bahwa Indonesia ini sesuatu yang bukan hanya konsep, kan istilahnya kan tanah air ya. Ya kita lahir di situ, tumbuh di situ, dan mungkin juga berkait dengan, mungkin saya nggak tahu ya ada hubungannya apa enggak. Saya S1 di Indonesia, baru S2 dan S3 itu ke luar negeri. Pengennya itu waktu pulang adalah aku ingin melakukan sesuatu untuk berbakti, untuk giving back, dan itu yang kayaknya jadi motif ya. Sesuatu yang saya nggak ngerti juga, tapi rasanya itu terus lama-lama tambah kuat. Jadi, oh iya ada satu lagi nih. Waktu saya di SMA itu, lagu Mars di sekolah saya itu adalah berbakti dengan sukarela hati untuk tanah airku. Itu kecetak banget sampai hari ini. Di SMA ya? Ya. Ya, zaman masih remaja. Kita tahu Mas Denny ini kan lahir sebetulnya akhir dari baby boomers ya. Iya. 67 ya, betul ya? Iya, betul. Mas Denny ya. Dan ayah itu lahir tahun 44, silent generation, sebelum boomers malah, itu kan. ya. Dan sekarang kita semakin uzur, semakin menua, dan sekarang memang nasionalisme dengan kaum muda dan generasi Z dan milenial ini yang berbeda dengan kita. Jadi tidak seperti yang dialami Mas Denny, saya dan pemirsa yang sudah berumur di atas 50. Nah, sekarang nasionalisme ini ada yang kemudian menganggap usang ya, apalagi kita mengalami ya nggak ada batas ya antara negara kita dengan negara yang lain. Karena dengan mudah bisa melaksanakan kegiatan traveling apa yang sekarang dipermudah, tidak seperti dulu. Padahal kita sekarang merasa penting ada nasionalisme. Tapi orang lalu tidak lagi melihat nasionalisme sebagaimana kita dulu. Ceritain deh, gimana kita bisa menumbuhkan semangat cinta Indonesia tanpa terjebak dalam kalau bahasanya kita dulu chauvinis, gitu ya. Merasa bahwa kita yang paling hebat bangsa kita. Tapi kira-kira apa ya yang bisa kita hidupi cara untuk menumbuhkan supaya kita tidak jatuh juga pada chauvinis, tapi juga sekaligus meningkatkan semangat nasionalisme Indonesia di kalangan generasi milenial dan generasi Z. Ini pertanyaannya itu sederhana, jawabannya enggak gitu ya. Dan saya kira ketimbang saya ngomong konsep, mungkin lebih bagus adalah gimana prakteknya gitu kan. Jadi kan kalau tadi masalah bahwa kalau zaman sekarang ini kita bisa travel kemana-mana segala macam, mungkin gini kalau saya lihat ya kan, kita bicara nasionalisme itu kan dari kata nation kan sebetulnya kan. Nation itu kan bangsa. Bangsa itu kan beda dengan negara. Kalau negara kan urusan geopolitik ya. Kalau bangsa itu kan asal usul. Yang saya rasakan dan saya kira juga gitu untuk teman-teman yang senang travel segala macam, semakin kita itu bepergian, semakin kita itu jadi lebih secara alami itu pengen tahu tentang asal usul kita sendiri. Jadi nasionalismenya ini bisa jadi justru terpercik, terpantik. Makin kita kemana-mana, makin ada sesuatu ya tentang tempat gue nih yang asik, yang beda. That's right. Jadi ada dua hal di sini. Aku ngerasa bahwa tempatku itu beda, dan aku merasa bahwa ada yang bisa dibanggakan loh dari situ. Nah, lalu yang praktek sehari-hari ini yang sudah saya jalankan sejak 2009 sebetulnya. Jadi saya bikin ikrar ke diri sendiri, yaitu setiap hari saya bertindak apapun setuntas mungkin. Dan tuntasnya ini adalah bentuk bakti saya ke Indonesia. Terlepas dari siapapun presidennya, parpolnya gimana, gua nggak peduli. Jadi
ini adalah sesuatu yang saya lakukan rutin tiap hari, sekecil apapun yang saya bisa, sebagai bentuk terima kasih bahwa saya itu dilahirkan di tanah ini, saya dibesarkan di sini. Jadi sudah semestinya saya itu juga give back dengan apapun yang saya mampu gitu ya. Karena aku berasa banget misalnya dulu pada saat pulang dari luar negeri gitu. Di mana luar negerinya? S2 di Belanda, S3 di Filipina gitu ya. Saya ngerasa gini, nggak banyak loh orang yang punya kesempatan untuk menimba ilmu di luar. Jadi sudah selayaknya ini saya semaikan lagi dengan kemampuan seadanya aja. Jadi mungkin gitu ya. Menumbuhkannya ini nggak harus aneh-aneh. Dengan daya upaya kita sendiri, dengan bidang yang kita kerjain tiap hari, tapi yang serius deh, yang tekun deh gitu. Dan bukan karena mengharapkan karir naik, bukan karena mengharapkan gaji naik, bukan karena mengharapkan public recognition, tapi ini memang sebagai tanda terima kasih gitu. Waktu di Delft, ya benar ya di Saya Delft. di Rotterdam, beda dikit lah. 15 menit doang Maaf, itu. Saya kira karena Mas Denny dulu belajar apa di Manajemen. manajemen. Iya. Oke. S2-nya ya. Iya. Itu di Rotterdam ya. Nah, pernah nggak ya misalnya di sana katakanlah ada sesuatu yang Indonesianis ya, masakan misalnya. Oh iya banget. Nah, di situ kan. Iya banget. Apalagi kan di Belanda itu mereka sudah mengenal cita rasa Indonesia. Seperti ada lagu Ik ben zo nasi goreng. Iya. Gitu ya. Iya. Nah, gimana itu kalau tadi dikaitkan dengan budaya yang dihidupi dalam keseharian, melihat ada hal-hal yang Indonesianis di sana dari masakan atau hal-hal lain yang ditemukan sama Mas Denny Iya. di Rotterdam. Dan contohnya ya sampai dengan hari ini kalau di Belanda masakan Indonesia itu dianggap masakan elit. Oh, elit. Bukan masakan Bukan pinggiran. masakan pinggiran. Iya. Misalnya apa? Ya contohnya Rijstafel lah gitu ya. Apa itu Rijstafel? Di sana tuh kan ada kalau makanan Rijstafel itu adalah makanan Indonesia, biasanya makanan Jawa lah. Ditaruh di dalam banyak tempat, terus masing-masing tempat itu dikasih penghangat, terus piringnya juga diangetin dulu. Itu elit lah kalau kayak gitu. Kalau masakan Chinese Indonesian itu warung. Tapi kalau Indonesian aja itu elit gitu. Apa aja yang ada di Rijstafel itu? Macam-macam. Ya ada Macam-macam. semur, ada opor, ya kayak kita biasa di sini. Nah, Gitu. yang kita kenal kan yang paling number one itu dari Padang tuh ya. Ya, biasanya tuh karena Rijstafel itu Rendang. dari Jawa, awalnya di situ. Kalau sekarang di Belanda tuh lebih beragam. Tapi di situ saya pertama kali ngeliat, wih ternyata adat gue di sini dilihatnya beda juga ya gitu. Dan juga saya juga kagum pada saat itu mungkin 30 tahun lalu ya di restoran, di supermarket cari bawang goreng, cari sambal, cari apa segala macam tuh gampang. Jadi kebetulan saya berada di satu negara yang ternyata apresiasinya terhadap masakan Indonesia itu sedemikian. Dan Apresiatif ya. iya, dan juga ternyata terhadap orang-orang Indonesia gitu. Oh gitu. Iya. Apa yang dirasakan sehingga Mas Denny bangga gue jadi Indonesia di Rotterdam bergaul dengan orang. Gimana ya? Sederhananya adalah nggak dipandang sebelah mata gitu. Dan berikutnya lagi pada saat saya sempat kerja juga di Australia gitu ya. Kan tadinya saya pikir orang-orang Australia itu rasis, cara pandangnya itu looking down, ternyata nggak juga tuh. Ternyata yang saya lihat adalah kalau orang-orang nggak berpendidikan emang begitu, tapi orang-orang yang berpendidikan beda lagi gitu. Dan saya ingat pada saat saya kerja di sana itu justru orang Australinya dengan bangganya bilang ini Denny dari Indonesia. Saya mah kaget, ternyata ada satu Right. iya, dan mereka fair-fair aja gitu. Nah saya kira ini kemudian yang saya bantu, saya pulang lagi ke sini itu rasa inklusi, rasa bangga itu kan sebetulnya yang sekarang ini sayangnya saya lihat mungkin 20 tahun terakhir lah ini rada keganggu, rada kena polaritas, dan ini juga mungkin yang membuat saya ngelihat
mungkin teman-teman yang muda-muda ini jadi agak-agak alergi gitu. Kok gue orang Indonesia, kok di Indonesia sendiri kayak gini ya, gitu kan. Itu malah terakhir ini apa sebetulnya mulai kapan itu dirasakan Mas Didi? Yang paling gampang sih saya Islam ya. Islam sendiri mengeras loh, polaritas loh gitu kan. Dan unfortunately yang polaritas yang mengeras ini kelompoknya kecil tapi berisik. Nah karena berisik seolah-olah seluruh opini publik tuh kegiring jadi bahwa Islam tuh gak friendly. Sementara yang mayoritas, silent majority-nya itu ya diam-diam aja gitu kan. Nah dan ini saya kira lazim di mana-mana gitu. Jadi kalau kita lihat berita yang laku adalah berita yang spektakuler, bombastis. Apa yang laku? Ya yang bikin takut lah gitu kan. Contohnya misalnya anak saya bulan lalu ke Amerika, ya saya berangkatin aja dia sendiri ke sana. Padahal kan lagi ramai itu Trump kayak gitulah, AS kayak gitu. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa memisahkan mana yang newsworthy, mana yang sebetulnya hidup di masyarakat, kita jadi bisa lebih adem nih. Nah, jadi saya kira juga ini ajakan ya buat teman-teman yang muda nih, coba deh dipisahin mana yang kelihatannya berisi, mana yang enggak, dan yang enggak inilah sebetulnya yang lebih berharga untuk kita jalanin setiap hari gitu. Dengan tadi itu ya pokoknya aku kerja apa, aku di bidang apa, ya sebaik mungkin deh. Paling enggak sebagai tanda syukur gitu kan ya. Dan saya kira syukur kan di kepercayaan apapun kan itu pokok ya. Being grateful itu gitu. Mas ini aku ingin menarik tadi situasi kronologi ketika Mas ini ada di Australia. Tahun berapa ini? Itu 18 tahun lalu kali ya. Saya kerja di sana tuh 5 tahun gitu. 2005 gitu ya. 2008. Iya, sampai 2013 deh gitu. 5 tahun di sana. Iya, Di kota mana? Di Perth di sana. Perth ya, utara ya. Ya itu sepi lah kotanya, pokoknya kota pensiunan gitu, tapi nyenengin gitu ya. Begitu ya. Kok bisa sampai dikenal Mas Denny gitu ya? Itu kebetulan aja. Jadi waktu itu kan ada perusahaan tambang di sana butuh seorang ahli untuk leadership. Guru saya orang Kanada ngasih tahu, nih ada nih di Indonesia nih, tapi orang Indonesia loh, gitu, bukan orang bule maksudnya. Mereka mau coba, dapat kerjaan 3 bulan cocok, diperpanjang setahun cocok, mereka minta perpanjang lagi 5 tahun, jadi mendadak udah nggak berasa 5 tahun di sana gitu. Dan itu pulang dari Perth sekitar 2013. Iya betul. Dan memang dirasakan ya para netizen itu juga sedang mulai teracak aduk emosinya ketika lalu ada media-media sosial itu kan. Dan ada pemilihan kepala daerah dan presiden itu. Itu saya ingat kok, itu 2014. Itu kan kontestasi untuk pemilihan presiden waktu itu. Saya itu sangat aktif di dunia media sosial. Dan saya ingat waktu itu di Twitter ya. Waktu itu namanya masih Twitter nih, belum X gitu ya. Trending topik di Twitter sebelum yang namanya kontestasi politik itu kuliner. Tuh, maka tadi saya juga tanya soal kuliner pertama-tama. Terus berubah total begitu dana kampanye masuk, dan sampai hari ini jadi nggak seru yang namanya Twitter itu gara-gara awalnya adalah 2014 itu. Suka nggak suka ya emang begitu adanya gitu kan. Ya karena itulah saya kemudian milih untuk udahlah kita cari yang bisa dilakukan aja, nggak perlu spektakuler, tapi yang penting telaten gitu kan. Dan saya kira itu yang bisa gitu ya, yang bisa saya bagikan adalah telaten ini nggak gampang soalnya. Oke. Jadi memang ada soal ya tentang tahun 2010 sampai 2025 sekarang ini itu pemisahan ya, dikotomi antara pilihan-pilihan itu bisa memberikan pengaruh pada emosionali orang-orang banget. Dan itu ternyata bukan hanya di Indonesia kan ya. Kalau kita pernah dengar di Amerika Serikat itu dari Partai Demokrat
ketemu sama Partai Republik, tahu di dalam satu lift yang satu Demokrat, satu Republik, bisa diam-diaman padahal sebenarnya mereka bersahabat. Iya. Sampai seperti itu gitu ya. Yes. Ketajaman dalamnya diudak-udak, diaduk-aduk perasaan orang ya karena media sosial. Baik, itu yang kemudian juga orang bisa, anak muda sekarang bertanya ngapain kalau gitu ada nasionalisme. Tapi kita juga mau sekarang kembali ya pada satu kebanggaan. Tadi yang belum diulas ya, pengalaman Mas Denny waktu di Filipina ini ternyata nampaknya dalam pendidikan Mas Denny ambil S3 ya di sana ya. Iya. Itu kan suasananya kan beda ya sama masyarakat Eropa. Beda banget. Nah inilah pengalaman juga Mas Denny sebagai after generasi baby boomers ya, atau pas di akhir baby boomers, Gen X lah, Gen X. Gen X Gitu. ya, Yang jarang awal, disebut. Gen X awal. Jarang disebut juga, biasanya dari boomer lompat ke milenial gitu kan. Apes Karena banget. sebenarnya udah dapat yang enak, yang biasanya ini ya kita nostalgia kita di anak 80-an gitu ya. Iya. Anak 80-an itu ya menikmati hasil pemerintah dengan segala tingkat pembangunan ya secara fisik ya, secara fisik ya zaman era pada saat itu. Nah, Filipina punya pengalaman yang tentunya akan memperkaya Mas ini dan kita semua, khususnya juga generasi Z dan generasi milenial. Ya. Apa yang dialami Mas Dini selama di sana? Berapa lama dulu? Filipina 4 tahun lah. Saya kan kuliah doktoral ya? Iya, kuliah doktor kan. Filipina buat saya itu menarik karena interestingly struktur dan bentuk masyarakatnya. Buat saya nih, orang Jakarta, saya bilang Jakarta ya. Orang Jakarta itu jauh lebih mirip orang Manila ketimbang orang Kuala Lumpur. Tadinya kan saya pikir kan Indonesia dan Malaysia tuh serumpun lah gitu ya. Tapi behavior masyarakatnya tuh Indonesia dan Jakarta dan Manila tuh deket banget loh. Menarik. Saya kaget. Iya, apa yang dirasakan? Gayanya, cara interaksinya, segala macam itu begitu saya ke sana. Ini sih Jakarta banget. Demokrasi? Iya. Karena di sana kan from Amerika. Iya. Nah, lucunya gini, Amerikanya di sana itu adalah Amerika 100 tahun lalu. Mereka kan dijajah Amerika kan zaman itu. Ya. Termasuk kosakatanya orang Filipina itu lebih rapih daripada orang Amerika. Karena mereka masih bahasa Inggris yang zaman 1 abad lalu. Nggak ada selang-selang ya? Nggak ada, dan termasuk ngomong ke orang tua masih sir, madam, sopan. Dan itu jadi menarik buat saya. Dan satu lagi yang saya itu Manila ya? di Manila, dan saya juga terkejut adalah sistem administrasinya di sana itu saat itu ya kalah jauh sama Indonesia. Kita kan udah komputerisasi segala. Di sana masih paperwork ya. Oh gitu. Tapi rapih. Jadi saya ngeliat, oh ada sesuatu di sini, nggak perlu harus digital ya untuk bisa rapi. Tapi sebenarnya ngomong rapi, sebetulnya orang-orang Belanda yang waktu menjadi kolonialis Indonesia, iya, itu sangat rapi. Rapi, saya ingat kakek saya gitu loh. Ibu saya juga. Iya. Kolonial tuh ternyata mengajarkan kita satu, hidupnya hemat. Iya. Dua, apapun bisa dipakai untuk bisa di recycle. Iya. Dan ketiga ya hemat, semua itu diukur. Gitu ya. Nah itu, Filipina ada satu lagi yang saya juga terkesan itu resiliensinya mereka gitu terhadap hidup ya. Kan mereka tuh bisa dibilang lebih nggak ada dibanding Indonesia. Nggak ada dalam arti sumber dayanya gitu ya. Kalau dibilang kita ini serba susah, mereka lebih susah lagi sebetulnya. Penelitian padi IRR. Iya. Ya, kan di sana justru. Los Banos kalau tidak salah. Iya. Jadi beras di seluruh Asia Tenggara ini ya produk sana, Filipina sebetulnya. Dan satu lagi yang saya juga kaget, kalau nggak salah statistiknya itu ya, 1 dari 2 orang Filipin itu pasti pernah kerja di luar negeri. Saking negaranya itu susah, jadi mereka itu jadi bukan TKI ya, berarti TKP gitu ya. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat mereka susah? Dari sumber daya alam kan mereka tidak jauh-jauh amat sama Indonesia.
subur kan karena vulkanis ya, yang apa namanya menjadikan mungkin mismanajemen kali. Mismanajemennya lebih parah dari kita mungkin. Oke. Dan udah gitu secara alam juga ada bulan-bulan tertentu yang isinya typhoon melulu kan. Oh iya. Kalau udah typhoon udah susah mau Ada ngapa-ngapain. kesultanan atau kerajaan nggak selain Zulu? Enggak ya. Saya kira kok ini pikiran saya ya. Indonesia bisa seperti sekarang kalaupun feodal, tapi diatur oleh para sultan-sultan, oleh para penguasa-penguasa daerah yang membuat rakyat itu lebih mudah dikontrol begitu kali ya. Sedangkan di sana kan lebih lebih liberalnya lebih kuat. Iya. Ya. Interesting. Liberalnya lebih kuat. Tapi nggak tahu. Aku terus terang nggak ngerti tuh yang soal itu nggak ngerti. Tapi tadi itu hal-hal yang buat saya itu berkesan ya untuk orang Filipina adalah dengan kondisi seadanya itu mereka bisa loh surveillance itu tadi. Iya, jadi nggak ada alasan untuk saya sebagai orang Indonesia nggak bisa begitu di negara sendiri. Ini luar biasa ini. Gitu kan? Padahal ya kita kan dibilang lagunya Kus Plus ya, bukan lautan hanya kolam susu gitu kan. Apa namanya, tongkat ditancap aja jadi tanaman dan bisa dimakan. Iya. Ya itu yang sebetulnya membuat kita bisa terlena ya dengan situasi itu. Sedangkan Filipina lebih punya resilience. Iya. Jadi saya beruntung ya, saya dapat komparasinya itu dari yang dalam tanda kutip lebih oke sampai yang lebih nggak oke. Kita kan in between, nggak ada alasan kenapa kita itu nggak bisa gitu loh. Sebetulnya itu ya. Iya. Jadi sebetulnya nasionalisme itu ya membuat kita sadar, apalagi ketika kita itu bergaul dengan masyarakat budaya di luar Indonesia yang ternyata mereka pertama mengapresiasi ya pengalaman Mas Dini di Belanda dengan kulinernya, dengan aneka ragam dan mendapatkan tempat terhormat ya. Kalau kita mungkin hanya warteg ya. Iya. Tapi di sana apa yang ada di warteg menjadi tempat terhormat. Jadi tempat terhormat, benar. Dan juga saya selalu ingat itu lagu nasi goreng itu. Oh iya, benar. Itu makanan favoritnya ini kayaknya ya orang-orang Belanda juga terhadap Indonesia ya. Iya. Tapi lalu bahwa budaya di Indonesia sangat dihargai sekali ya di Belanda ya. Sampai belum balik-balik tuh warisan-warisan budaya Indonesia yang masih ada di museum-museum Belanda. Saya jadi kepikir loh, dulu salah satu guru saya almarhum Pak Adi Mursid pernah jadi ketua Ikatan Arsitek Indonesia gitu ya. Beliau itu bilang gini, konsep Indonesia sendiri itu sebetulnya belum selesai karena yang kita punya sekarang ini sebetulnya suku bangsa. Jadi kalau kita ngomong budaya Indonesia itu yang mana kita nggak tahu. Tapi kalau kita bicara apakah itu Toraja, apakah itu Batak, apakah itu Sumatera Barat, Papua, kita tahu gitu. Jadi somehow masih ada PR nih, yang namanya Indonesia tuh kayak apa sih gitu ya. Ada benernya juga, yang saya itu ketemu paralelnya waktu saya sekolah di Eropa itu adalah ternyata Eropa tuh kayak Indonesia. Oh ya? Nggak ada budaya Eropa, tapi ada Belanda, Belgia, Prancis, Jerman, Austria, ada masing-masing. Pertanyaan saya Mas Dini, apa yang menyatukan mereka bangsa-bangsa itu yang kemudian menjadi nation dengan sebuah kata Eropa? Apa yang mengikat mereka sebagai negara yang disebut Eropa? Nah itu dia ya, kadang-kadang saya mikir gini nih, kayaknya Indonesia sendiri itu kecelakaan sejarah loh. Itu maksudnya gimana? Kalau kita lihat ya, ada nggak sih bentuk negara kesatuan selain Indonesia sekarang? Nggak ada loh. Dulu Rusia pernah, Yugoslavia juga pernah dan hancur. Rusia bahkan hancur juga. jadi federasi kan. Jadi satu-satunya Why yang Indonesia not? Apa yang kira-kira menjadi alasan? Aku nggak ngerti. Nah, aku punya jawaban. Monggo silakan. Jadi
saya belajar juga sih dari seorang arsitek namanya Yuri Antar, kakak kelasnya Mas Dini di PL ya. Jadi satu yang menjadi ikatan dari rumah-rumah adat yang berbeda, yang various, Toraja kah, Minangkabau kah, rumah Gadang kah, ya, di Toba kah, Jawa kah, satu kata namanya ikatan. Saya malah pernah menyaksikan di Wairebo itu yang menghasilkan sampai sekarang tradisi yang dijaga keasliannya dari warisan leluhur. Itu rumah asli dari orang Manggarai, orang dari NTT. Itu pertama-tama mereka melaksanakan kegiatannya itu dengan gotong royong. Itu nampaknya belum ada di negara Eropa kayaknya dengan cara gotong royong seperti di Indonesia, dan sebetulnya warnanya masih ada. Kita punya tukang-tukang yang sederhana di Jakarta. Kalau lalu ada istilahnya kerjaan, ada perayaan di kampungnya, itu pasti mereka izin pulang. Gitu. Mereka izin pulang, mereka merayakan, dan ternyata perayaannya apa? Bangun rumah. Jadi bangun rumah menurut mereka adalah tradisi gotong royong untuk membantu satu sama lain. Jadi yang mengikat itu satu, gotong royong, kedua ikatan. Jadi di Wairebo itu, di rumah adat itu tidak ada paku, tapi yang ada ikatan. Dan kita semua suku, mau di Baduy, mau di Priangan, mau di Jawa, mau di Bali, mau nanti ke Sulawesi, Sumatera, Nusa Tenggara, ada ikatan atau ikat yang dipakai untuk kepala. Dan semuanya itu kata kuncinya menjadi ikat. Itu menyatukan menurut teorinya geostrategik geopolitiknya Ernest Renan dari Prancis, ya, karena ada sesuatu kesamaan, termasuk nasib seperjuangan yang lalu muncul di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar, karena merasa satu senasib seperjuangan dari penindasan kolonial Belanda, itu yang kemudian menyatukan. Itu yang baru tuh buat saya tuh. Thank you. Ini saya kira kok bisa memberikan kekuatan. Itu yang disebut, kalau tadi resilience-nya orang Filipina itu pada daya tahan, kita itu kok resilience-nya itu pada gotong royong, lalu pada ikatan yang membuat mereka itu dalam keadaan yang terpepet sebagaimana tadi orang Filipina itu, lalu mulai muncul anasnya, originalitasnya itu menolong orang lain. Maka orang Indonesia dianggap orang yang paling helpful dalam survei internasional. Itu helpful. Jadi ini yang kiranya untuk para dengar podcast kita, salah satu kekuatan Indonesia, kenapa Indonesia tidak hancur sebagai negara pada saat harusnya yang menurut pemikir dan juga peneliti luar itu kita hancur pada saat krisis moneter itu tahun 98. Benar. Tidak. Ya, karena ada resilience-nya itu sangat luar biasa. Lalu resilience itu juga membuat kita waktu Covid menjadi orang yang murah hati, negara yang dinilai oleh lembaga penelitian internasional dan bukan abal-abal, menunjukkan Indonesia itu sebagai negara yang tingkat kepedulian terhadap orang lain itu tinggi, dan keramahannya itu udah nggak pernah bisa disamakan dengan saudara kita di Melayu yang punya negara namanya Malaysia. Yang sekarang lagi kesulitan mereka untuk cari pembantu rumah tangga, karena akhirnya mereka merasakan bahwa kurang dimanusiakan, sehingga mereka cari di mana negara lain yang memanusiakan pekerja TKW kita seperti di Korea Selatan dan tempat-tempat lain. Oke, ya, satu poin kita dapat nih dari pembicaraan kita ini, Mas Dini. Saya jadi mikir nih. Apa yang dipikirkan? Ya tadi kata ikatan itu tuh buat saya tuh profound gitu ya. Ini juga saya kira yang membuat Indonesia ini sebagai negara itu tetap utuh, karena ikatan ini lintas generasi gitu.
Memang tadi ada kata yang saya juga merasa jadi perlu digarisbawahi ya, dengan tinta merah gitu ya. Ini penting ini. Bahwa sebetulnya nation building kita belum sangat rampung. Tadi artikulasikan dengan arsitektur yang mana nih arsitektur Indonesia gitu kan. Tapi menurut saya juga persoalan tadi dengan perjuangan untuk menghadirkan kebersamaan Indonesia sebagai suatu negara yang multikultur, yang juga multi etnis, tapi juga multi agama yang hadir di sini. Karena Indonesia kan sebetulnya dari awal sudah satu tarikan nafas adalah negara berketuhanan, bukan negara agama. Meskipun yang paling besar adalah Islam. Ya. Tapi kita sepakat ya. Meskipun tadi ada kelompok kecil yang mengalami resistensi ya karena situasi yang ada pemisahan yang besar ketika mengalami ketidakadilan yang dikondisikan pada hemat saya itu dengan media sosial sehingga apa yang kemudian kecil bisa menjadi besar dan itulah sebetulnya kerapuhan yang terjadi di bangsa kita. Jadi memang SARA itu menjadi sesuatu yang sangat sensitif. Ketika kemudian ini ditusuk oleh negara yang menghendaki adanya keinginan untuk menginfluence ya, memberikan pengaruh pada Indonesia ya, caranya ya hajar saja yang namanya SARA itu gitu. Saya kira kok itu proksinya luar ya. Maka resilience kita juga kita harus tinggikan, yaitu kita punya kemurahan hati, ramah tamah, ikatan gotong royong itu yang kita hadirkan. Maka itulah sebetulnya dasar-dasar kita untuk menghadirkan. Dan saya juga baru sadar satu hal nih ya, berarti sebetulnya SARA itu adalah mengusik ikatan. Kan right. Ikatan tuh gampang sekali diusik kalau dibikin jadi panas gitu kan. Agama gue kena nih, suku gue kena nih, itu gampang. Jadi sebetulnya yang digoyang itu ikatan ini dan dikondisikan karena ada kepentingan yang lain aja gitu. Bagaimana caranya? Aku punya juga caranya. Buat ruang publik. Jadi ruang publik seperti podcast kita STM Sobat Tua Muda, ini adalah ruang publik untuk memberikan inspirasi bahwa oh iya ternyata kita butuh inklusivitas. Ada kegiatan-kegiatan yang meskipun Mas Di ini Muslim, ini temannya sahabatnya adalah seorang Romo, ya tidak menutup kemungkinan kita juga bisa hadir sebagaimana tadi dalam kebiasaan-kebiasaan yang sangat sehari-hari itu kecintaan kepada Indonesia, makan makanan yang khas Indonesia, lalu ya menghadirkan ya makan bareng gitu kan khas Indonesia banget kan. Ya, nongkrong rumah gadang yang makannya bisa satu rumah banyak orang gitu ya. Oke, sekarang ada satu yang terakhir, saatnya segmen cepat dan jujur ya Mas. Jawab secepat mungkin. Kota favorit di Indonesia? Malang. Kenapa Malang? Saya lahir di sana. Aku kira orang Jakarta, ternyata orang Malang ya. Sama seperti Yuni Sara ya. Iya. Kulinernya enak-enak loh gitu kan. Oh gitu, kalah sama Solo kan? 11-12 lah, mirip. Karena saya tahunya Mas Dini dengan keluarga dari ibu ya. Iya. Itu Solo ya. Dua-duanya ibu saya, ayah saya Solo dua-duanya. Oh, oke. Makanan Solo enak, Malang enak juga. Oh gitu. Yang paling senang Malang apa? Mendol. Aku malah belum tahu. Mendol itu tuh kayak apa ya? Tempe tapi dibikin bundar kayak perkedel gitu tuh. Oke. Nah, itu seru tuh. Baik. Lalu budaya lokal yang paling bikin Mas Dini merinding. Merinding itu apa ya? Ya, wah. Sampai bulu berdiri semua itu karena wow. Saya kira tadi gotong royong. Gitu ya. Gotong royong. Punya pengalaman khusus mengenai gotong royong? Kayaknya dari SD deh. SD ya? SD dulu. Bisa nyontek bareng gitu. Dulu ya kita tuh nggak sadar kita jadi child labor loh. Iya. Kelas 4 SD. Sama Om Toto, sama itu, Om Arko gitu ya. Disuruh ngelabur. Ingat nggak? Oh ya saya temannya Romo Yute kan dari SD nih. Ngelabur tembok kelas. Kapan itu? Kelas 4 SD. Kenapa?
Ya nggak tahu, mungkin karena murah ya, siswa ya udah kita Oh, itu rame-rame. ya. Ya bukan karena dihukum karena Bukan nyontek dihukum ya. enggak, Iya. enggak. Jadi untuk penghematan kali dibeliin kapur, air, udah kita ngelabur pakai kapur. Kelas 4 tuh kan yang itu ya setengah. Yang gitu setengah. Ya. Iya betul. Saya lupa itu. Dan itu tuh cemong semua tapi happy gitu loh. Luar biasa. Oke. Gotong royong itu bikin saya merinding ya, karena rasanya jadi bagian dari sesuatu yang lebih gede. Dan nggak penting siapa lu siapa gue, yang penting kerjaan selesai. Oke, gitu. jawab cepat lagi sekarang. Ya, oke. Lagu yang paling buat Mas Denny, lagu nasional wajib yang disukai Mas Denny apa? Oke, nggak tahu wajib apa enggak, Indonesia Pusaka, Ismail Marzuki. Oke, Indonesia Pusaka, Indonesia Merdeka. itu yang generasi Z juga mesti. Harus ya carilah Gen Z ya. Gen Z saya tahu. Mereka gitu? suka apa? Apa? Lagu yang di GBK itu. Itu sekarang jadi viral karena seluruh dunia tahu, ya kan? Oh. Apa namanya? Yang dinyanyikan karena penyanyinya juga oke. Ya. Siapa penyanyinya itu yang terkenal itu ya? Nyanyi apa namanya? Kalau kita menang atau kalah, tapi biasanya kita menang ya di GBK ya. Itu lalu nyanyi lagu apa namanya? Indonesia tanah, bukan Indonesia tanah air beta, tapi lagunya siapa? Yang dinyanyikan oleh. Boleh nyontek nggak? Nyontek aja nggak apa-apa. Nyontek, ya. Apa? Lagu apa ya? Bukan, lagunya sampai itu nangis tuh ya, terharu itu para. Nah, Itu ya. itu Ibu Sud kalau nggak salah yang nyanyi. Jadi Ibu Sud itu dulu itu ceritanya menggarap lagu itu dalam situasi ada dalam tekanan kolonial. Gimana caranya supaya buat lagu yang tidak ada kata Indonesia, tapi membuat orang itu apa ya, pingin take me home gitu ya. Oke. Ya lalu lagunya itu apa namanya? Tanah airku tidak kulupakan. Itu jangankan generasi Z, orang luar negeri aja sampai merinding, sampai menangis. Ya itu yang lagu wajib nasional yang harus Gen Z tahu. Ini kalau Fiona nonton ini nenek lo Fiona. Fiona Mambu. Iya. Fiona Mambu. Iya. Teman kita itu. Iya, cucunya Ibu Sud kan. Oh, Fiona itu cucunya Ibu Sud. Aku baru tahu. Oh, luar biasa. Tetangga saya itu. Saya di Prapanca, Fiona di Brawijaya. Halo Fiona, semoga Fiona juga dengar apa yang dikatakan Mas Denny ini. Oke. Satu kata tentang Indonesia, Pak. Bangga. Saya juga ya. Gitu Mas Denny bilang bangga. Gue kerasa benar. Gue banget itu. Maka kalau kami, meskipun generasi akhir baby boomers, kami merasa bangga sama Indonesia. Mestinya generasi Z sampai milenial juga punya kebanggaan yang sama terhadap kami. Kutipan untuk Indonesia yang dirasakan sebagai segmen penutup dari pembicaraan kita, apa? Satu kata untuk Indonesia atau kata untuk Indonesia? Bangga Indonesia. Oke. Oke. Lalu kalau diminta tadi, ini nggak apa-apa ya lanjut ya. Kalau diminta kutipan, saya inti bentar. Oke. Ada kutipan yang bagus dari Suhokgi. Kita ini belum hidup di dalam sinar bulan purnama, kita ini hidup di dalam masa pancaroba. Saya kira itu dalam banget gitu ya. Gitu mungkin para podcasternya STM perlu tahu bahwa Suhokgi itu adalah salah satu tokoh eksponen 66 yang meninggal itu di puncak Gunung Semeru karena kena gas beracun. Karena kalau pagi orang tahu kalau naik itu harus malam sampai jam 8 pagi harus sudah turun. Karena apa? Gas akan keluar dan itu mematikan untuk siapapun yang ada di puncak. Nah, Suhokgi terlambat. Dia meninggal. Nah, dia terkenal karena tulisan-tulisannya sangat keras terhadap pemerintah. Ya, yang dia betul-betul orang yang jujur, orang yang sangat luar biasa. Dia adik dari Suhokgi. Suhokgi itu adik dari Arif Budiman. Iya. Yang
kakaknya dan menjadi kolumnis, juga pengajar di sekolah Universitas Satya Wacana di Salatiga. Ya. Ya, Suhogi itu menjadi bukunya ya, catatan harian Suhogi sangat luar biasa. Di situ menunjukkan bahwa perhatian dia terhadap pemerintah pada saat itu Soekarno ya, yang dia kritik keras ya, dan sangat berani ya. Dan saya nampaknya juga sependapat ya, saat ini kita belum dalam keadaan yang baik-baik saja. Itu selalu dikatakan ya, kita belum ada di dalam matahari cerah ya, baik yang di dalam maupun hubungan kita dengan pergaulan internasional. Kenapa ya? Karena situasinya ini kan sekarang belum menjamin sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita masih berjuang untuk ke sana. Dan semoga tadi dua kata kunci, ikatan dan gotong royong, jangan sampai hilang dari bumi Indonesia sebagai salah satu karakter yang mau kita lestarikan untuk generasi muda Indonesia. Oke. Terima kasih. Dan Barangkali closing stage-nya. Oke. Closing statement-nya dari saya itu sederhana, jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Oke. Terima kasih Mas Dini Turner. Thank you. Mas Dini, atas waktunya dan inspirasi energi, saya mengucapkan terima kasih banyak. Terima kasih banyak Romo. Sobat Tua Muda, semoga episode ini bikin kita makin cinta akan tanah air dan sadar bahwa nasionalisme bukan soal slogan, bukan soal soal yang hanya kesadaran saja, tapi adalah soal tindakan dari kesadaran kritis. Semoga episode ini juga bikin kalian lebih berani dan menjadi diri sendiri, menghidupkan jati diri, makin bangga jadi bagian dari Indonesia dengan cara kalian sendiri. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Salam dari kami, Sobat Tua Muda, Merdeka! Dari bangku sekolah, kini rambut mulai memutih. Tapi cerita kita makin seru, makin bersih. Ngobrol santai soal cinta dan dunia, bapak-bapak rasa remaja. Tawa ada nada kopi dan gitar bersua. Kisah lama dibuka, yang muda pun bisa tertawa. Bukan guru, bukan motivator, tapi sobat yang penuh humor. STM Sobat Tua Muda, cerita lama, semangat baru semua. Kisah lama dibuka, yang muda pun bisa tertawa. Bukan guru, bukan motivator, tapi sobat yang penuh humor.